Nah jadi pertanyaannya selalu apakah semua owner harus turun gunung? Ya menurut aku enggak gitu. Kalau misalnya kamu turun gunung dan ditaruh di depan kamera malah bikin orang bosen kan, yang buat apa gitu maksudnya kan. Pengen minta penilaian atau pandangan atau komentar aja deh. Seberapa penting sih kemudian seluruh brand owners turun gunung gitu, hadir membangun personanya. Karena kalau misalnya kita lihat, at least dari point of view aku pribadi ya, ada pros and cons-nya sih sebetulnya. Ketika satu brand terlalu terasosiasi dengan ownernya, akhirnya jadi lengket banget nih si ownernya bikin kasus, si brandnya kena. Atau misalnya nanti ketika dia mau ninggalin legacy lah, ibaratnya dia udah ngembangin bisnis yang lain, terus dia udah gak jalanin brand yang ini lagi, tapi karena sosoknya sudah tidak terlalu nempel sama brandnya, jadinya tuh berkurang sendiri basis customernya gitu. Jadi ada pros and cons-nya, walaupun di awal ya prosnya itu tadi, jadi bikin brandnya gampang dikenal, jadi bikin ada trust-nya juga. Tapi kan tetap ya, karena ada pros and cons ini, maka aku pengen minta deh komentarnya Abby. Jadi seberapa penting dan apa yang perlu diantisipasi kalau memang lo mau ngegedein persona lo juga untuk membantu membesarkan brandnya? Iya, tentunya menurut aku tentunya nggak ada lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Iya. Tapi benar, setiap opsi ada pros and cons ya. Tapi ada dua fakta yang nggak bisa dipungkirin gitu. Yang pertama, gak harus di Indonesia juga sih menurut aku, di semua negara ya, tapi terutama mungkin di Indonesia setelah yang aku tahu tipe audience marketnya itu jauh akan lebih loyal dan nempel sama figur dibanding logo atau dibanding brand gitu. Jadi emang maksudnya bias manusia aja, kita tuh kayak kalau ngelihat orang lebih kayak gue suka nih sama orang gitu kan, kayak lebih ada relationship, lebih ada trustnya gitu. Karena manusia beneran ya, nih. Karena manusia gitu. Dibanding kayak cuman ngeliat logo gitu. Nah itu jadi ada satu fakta yang menurut aku nggak bisa dipungkirin lah itu. Tapi yang kedua juga, nggak semua orang, not everyone is made for social media. Jadi menurut aku tuh ada unsur cocok-cocokannya juga gitu. Maksudnya ada orang yang dia tuh udah bisa berusaha ngonten, berusaha put themselves out there, udah belajar public speaking apa segala, tapi ya nggak hit aja gitu sama audience. Jadi emang ada faktor apa ya, kayak kalau misalnya di entertainment kan kayak dibilangnya faktor X ya gitu ya, yang kayak star quality atau apa gitu. Nah itu tuh emang nggak bisa pungkirin, kadang kita ada ngelihat kayak misalnya lagi scroll TikTok gitu ya, karena tuh banyak tuh muka orang kan. Tapi kadang ada orang yang mukanya bikin kita stop aja. Dan itu bukan selalu soal dia good looking ya. Ada orang yang ya biasa aja atau apa, tapi cara ngomongnya dia, cara apa, kayak enak ya gue ngedengerin gitu. Gue nggak bisa scroll nih gitu. Tapi ada orang yang mungkin dia ngomongin something very interesting, very controversial, tapi kayak bosen scroll gitu. Emang ada gitu. To a certain extent bisa dipelajarin. Tapi emang ya gitulah gitu. Nah jadi pertanyaannya selalu apakah semua owner harus turun gunung? Ya menurut aku enggak gitu. Kalau misalnya kamu turun gunung dan ditaruh di depan kamera malah bikin orang bosen kan, yang buat apa gitu maksudnya kan. Nah tapi kalau misalnya ternyata hit gitu dan emang berhasil dan bisa ngegerek brandnya, sure gitu, if that's what you want. Tapi harus paham juga owner yang terekspos itu akan ada kesulitannya sendiri juga gitu, dibanding owner yang nggak terekspos, ya kan, yang kayak dibilang tadi gitu. Dan abis itu juga pertanyaan kedua, brandnya nih udah seberapa established. Kalau misalnya brandnya baru banget, brandnya udah seberapa established, dan si ownernya ini apa udah seberapa jauh ada di sosial media gitu maksudnya. Kayak maksudnya aku sama Kania kan kita emang udah ada. Jadi of course gak masuk akal dong kita sembunyi-sembunyi ketika promosi ini nggak nunjukin muka kita, kan nggak mungkin dong. Enggak, kita biarkan buku ini berbicara sendiri, nggak mungkin gitu kan ya kan. Aku sama Kania emang udah di public gitu. Jadi memang ya terasosiasi gitu. Nah beda cerita waktu itu pas aku mulai Wiwi, aku belum
punya following. Masa sih? Benar, belum. Bukannya udah gede ya? Kayaknya Enggak. udah sering lihat kamu nongol deh. Belum. Oke. Mungkin udah, cuman belum baru kayak Di circle 10k doang gitu loh. Maksudnya Oke. followingnya masih kayak very small dari yang previous project aku kan sebelum itu adalah Lita ya. Nah itu jadi tapi kita emang secara intensional pengen nunjukin muka karena lagi-lagi tadi kita Wiwi nggak mau kelihatan serius. Kita pengen dia kayak second account-nya bocah-bocah yang ternyata bisa ngomongin politik juga gitu. Emang it's very intentional. Jadi emang terpaksa aku keluarin muka waktu itu sama Faye. Nah tapi sekarang kalau dilihat di Wiwi itu aku udah jarang nunjukin muka kecuali di podcast karena aku nge-host. Iya. Gitu. Nah akhirnya tuh menurut aku sekarang Wiwi udah berhasil rada kepisah ya dari persona aku gitu. Oke. Soalnya maksudnya konten-konten yang nggak ada muka aku juga naik gitu. Dan banyak banget aku ketemu orang tuh yang nggak tahu, oh ternyata aku tuh yang bikin Wiwi gitu. Nah itu jadi ada jalur apa di mana aku muncul karena emang it's an intentional strategi. Oke. Tapi abis itu bener untuk misahinnya tuh perlu strategi juga. Untuk misahin atau untuk itunya perlu strategi juga, tapi it can be done. Oke. It can be done. Nah jadinya sih lagi-lagi tergantung tujuan, tergantung capital apa yang udah terbangun, tergantung udah sejauh mana tingkat progress maturity brand sama social media karir si owner ya, dan tergantung ownernya itu apakah fit untuk social media or not. Karena ada faktor cocok-cocokan tadi. Ada faktor cocok-cocokan tadi, dan maksudnya juga ownernya apakah siap kalau hit. Ya. Karena itu gini, menurut aku tuh nggak ada orang yang bisa hit di social media kalau dia sebenarnya nggak passionate di situ. Nggak bisa dia serahin ke tim, ayo bikin saya terlihat likable apa, nggak bisa. Kayak one thing about people ya, mau mereka educated atau not educated, mau bisa berpikir kritis atau enggak, manusia punya bullshit meter tuh tinggi banget. Kita tahu kalau lagi dikibulin atau kita tahu lu nih sebenarnya nggak peduli gitu. Lu cuman pengen gue beli aja, itu tuh tajam orang gitu ya. Jadi kalau owner pengen ke social media ya mereka harus care dan beneran genuine dan mau gitu ngelakuin itu. Nggak bisa cuman udah deh gitu, nggak bisa gitu, menurut aku. Bikin aja deh persona gue kayak gimana gitu ya. Yang niat dan mau aja kadang nggak hit kok. Yeah. Apalagi yang ogah-ogahan, orang kayak ngapain gue dengerin dia gitu kan.